Fearless. Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dari SDN Marga Kaya 1 Karawang, Jawa Barat. Merupakan salah satu peserta Sagu Sapi 25. Nah, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang organ gerak vertebrata dan avertebrata, pelajaran IPA kelas 5 semester 1. Mari kita mulai. Nah, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, organ gerak vertebrata dan avertebrata ini pelajaran IPA kelas 5 semester 1 mempunyai kompetensi dasar 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian 4.1-nya membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengetahui organ gerak hewan vertebrata, dan yang kedua menjelaskan fungsi dari organ gerak hewan vertebrata. Nah, coba kita perhatikan kedua hewan ini. Ada kelinci dan siput. Bagaimana mereka bergerak? Kelinci bergerak sangat cepat dan siput bergerak lambat. Karena kelinci hewan bertulang belakang atau vertebrata dan siput tidak mempunyai tulang belakang atau avertebrata. Bergerak, vertebrata dan avertebrata. Apa hubungannya? Penasaran ya? Yuk simak materi berikut ini. Sistem gerak pada hewan berfungsi untuk berpindah tempat. Gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata melibatkan kerangka dan tubuh hewan tersebut. Gerak pada hewan vertebrata disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, rangka hewan vertebrata pada dasarnya mirip dengan rangka manusia. Bentuk rangka setiap hewan disesuaikan dengan fungsi, tempat hidup, dan cara hidupnya. Berikut kelompok hewan vertebrata. Ada Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Nah, sedangkan kelompok dari hewan avertebrata meliputi protozoa, porifera, vermes, antropoda, moluska, dan coelenterata. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah organ gerak hewan vertebrata. Yuk kita simak penjelasannya satu persatu. Organ gerak hewan vertebrata yang pertama adalah Pisces atau ikan. Organ geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi, seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Hewan yang kedua adalah amfibi. Nah, amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Contohnya adalah katak dan salamander. Untuk katak, organ geraknya adalah tungkai kaki.
gerak memiliki tungkai kaki belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai bagian depan. Fungsi dari tungkai belakang adalah untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kokoh. Sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Nah, organ gerak hewan vertebrata berikutnya adalah reptilia. Reptil adalah hewan melata yang memiliki ciri-ciri kulit yang bersisik, seperti buaya, ular, kadal, komodo, dan sebagainya. Organ gerak pada reptil berupa 2 pasang tungkai kaki yang memungkinkan reptil dapat berjalan di daratan. Nah, untuk sebagian jenis reptil seperti ular, alat geraknya berbeda, yaitu berupa otot perut. Berikutnya adalah aves atau burung, memiliki 2 macam alat gerak, yaitu sayap dan kaki. Nah, sayap adalah bagian tungkai depan burung yang mengalami modifikasi, sedangkan kaki memungkinkan burung dapat berjalan, mengais makanan, atau bertengger. Namun ada juga burung yang bisa berenang, karena kakinya mempunyai selaput untuk berenang, seperti penguin. Bahkan ada juga burung yang bisa terbang sekaligus bisa berenang, seperti burung loon di bawah ini. Nah, hewan berikutnya adalah mamalia. Ciri utama mamalia adalah mempunyai kelenjar susu dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Berdasarkan habitat dan cara gerakannya, maka mamalia memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Alat geraknya beda? Gimana ya? Mamalia pertama adalah hewan pejalan sol. Nah, hewan ini berjalan dengan seluruh bagian telapak kakinya. Akibatnya seluruh bagian telapak kakinya mengenai atau menyentuh tanah. Misalnya beruang, landak, tikus pondok, dan sebagainya. Mamalia berikutnya adalah hewan pejalan kaki. Nah, hewan ini merupakan hewan yang berjalan dengan jari-jari kaki mengenai atau menyentuh tanah, seperti kucing, singa, anjing, dan sebagainya. Dan mamalia terakhir adalah hewan pejalan ladam, yaitu hewan yang berjalan dengan ujung telapak atau ladam. Kaki hewan pejalan ladam keras seperti kuda, sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Nah, materi ini mempunyai kesimpulan bahwa sistem gerak pada hewan berfungsi untuk berpindah tempat. Gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata melibatkan kerangka dan tubuh tersebut. Gerak pada hewan vertebrata disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Rangka hewan vertebrata pada dasarnya mirip dengan rangka manusia. Nah, bentuk rangka setiap hewan disesuaikan dengan fungsi, tempat hidup, dan cara hidupnya. Seperti Pisces dengan organ geraknya itu sirip dan ekor, kemudian aves dengan organ gerak sayap dan kaki, amfibi organ geraknya tungkai kaki, reptil organ geraknya tungkai kaki, dan mamalia pun organ geraknya kaki. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya sekarang materi organ gerak hewan vertebrata. Untuk lebih memahami lagi, yuk kita coba mengerjakan kuisnya. Saatnya kuis ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita bersyukur terhadap keberadaan hewan vertebrata dan avertebrata ini? Pertanyaan kedua, apa fungsi tungkai depan dari amfibi? Dan yang ketiga, jelaskan mengapa ular berjalan dengan perut. Ini
yang keempat, coba jelaskan kelompok mamalia dari cara berjalannya. Dan yang kelima, mengapa burung ada yang bisa berenang? Ya. Nah, mudah bukan? Silahkan dicari dan pasti jawabannya mudah sekali. Yeay, berhasil, bisa semua dijawab. Alhamdulillah ya. Nah, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum kita tutup, kita doa dulu sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Juga untuk melengkapi tugas Sagu Safi 25, materi organ gerak vertebrata dan avertebrata, pelajaran IPA kelas 5 semester 1, saya Sri Mulyani mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.